Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk pertemuan yang selanjutnya. Untuk pertemuan yang kemarin sudah buat apa kita? Oke, pintar. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah dikerjakan? Oke, pintar. Sebelum itu saya absen dulu ya. Abimanyu hadir? Hadir. Alvano? Oke. Aulia? Batara? Desta? Davan? Oke. Oke, alhamdulillah semuanya masuk ya, kecuali tadi satu yang izin. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, mohon salah satu bisa maju untuk memimpin doa. Ayo, siapa yang mau maju? Sahrul minta tolong, ayo dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa selesai. Ya, terima kasih Sahrul. Dah. Ya, kita melakukan doa agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke. Ibu lihat di sini sepertinya sudah menyelesaikan semuanya, bagus-bagus, membuat macam-macam bunga dan berwarna-warni. Ya, tapi di situ belum ada pembungkusnya atau packagingnya. Jadi sebisa mungkin kalau membuat kerajinan dan akan diperjualbelikan itu harus dikasih apa? Packing atau dikemas. Oke. Untuk hari ini materi kita yaitu tentang kemasan atau packing. Tahu kan ya kemasan atau packing? Tahu ya? Oke, aku mulai sekarang. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Jadi setiap pertemuan itu ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu di sini memahami jenis-jenis kemasan. Kemudian memahami tujuan dari kemasan itu apa. Jadi kemasan itu ada tujuannya, tidak hanya sekedar membuat kemasan saja. Kemudian manfaatnya. Kemasan juga ada manfaatnya selain tujuan. Kemudian menentukan jenis penyajian kemasan yang sesuai dengan kerajinan yang sudah kalian buat. Ya, jadi ini termasuk di tugasnya. Nanti tugas kalian yaitu menentukan dan menyajikan hasil kerajinan bahan lunak secara mandiri dan juga menunjukkan kemasan yang sudah ditentukan seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini seperti biasanya untuk penilaiannya itu ada 3, penilaian sikap, penilaian sosial. Ya. Selanjutnya di sini ada jenis kemasan apa ya yang sudah kalian ketahui? Ada yang mengetahui nggak jenis-jenis kemasan apa saja? Ayo, angkat tangan. Ayo angkat tangan. Yang mau maju angkat tangan. Atau yang mau menyebutkan angkat tangan. Siapa? Nuriza? Silakan berdiri. Ayo Nuriza, apa saja kemasan yang sudah kalian ketahui? Yang pertama, kemasan apa? Kemasan kertas. Terus kemasan kayu. Selanjutnya plastik, kaca, kemasan logam. Jadi ada 5 jenis kemasan yang ada di sekitar kita. Tapi kalau yang sering kalian ketahui, kemasan apa ya kira-kira? Yang sering kalian ketahui, kemasan apa? Plastik, iya, kemasan plastik. Karena kemasan plastik ini selain murah, juga dia mudah untuk didapatkan. Seperti itu ya. Oke, sudah paham semuanya ya untuk jenis-jenis kemasan. Atau ada yang lain?
Yang mau menyebutkan yang lain untuk kemasannya? Vas bunga itu dia bukan termasuk kemasan, tapi dia termasuk wadah tempat untuk menaruh bunganya. Jadi dia bukan termasuk kemasan, ya. Buket, buket termasuk kemasan karena buket itu dia terbungkus. Jadi kemasan itu dia terbungkus rata, ya. Tapi kalau vas bunga dia kan hanya untuk menaruh atau tempat menaruh benda saja. Ya, itu perbedaannya, ya. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini dari pengertian kemasan. Kemasan atau packing adalah bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Nah, jadi ini pengertian dari kemasan. Tadi Natasha, vas bunga termasuk kemasan tidak? Saya menjawabnya tidak. Karena apa? Dia tidak membungkus keseluruhan. Ya. Sekarang paham untuk kemasan itu apa? Oke. Jadi itu juga bertujuan untuk melindungi bahan yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kalau misalkan bentuk dari bunga, saya pinjam ya. Coba. Nah. Ini rawan dengan benturan. Kalau misalkan ini tersenggol dengan, misalkan teman saya nggak sengaja nyenggol, ya, otomatis dia akan terjatuh. Pecah nggak ini? Pecah. Jadi bagaimana caranya dia kemasan tersebut bisa melindungi bunga yang kalian buat? Kira-kira menggunakan kemasan yang seperti apa? Seperti itu. Nah, paham ya? Dari sini ya. Oke. Saya lanjutkan. Di sini ada tujuan kemasan atau packing. Jadi kemasan itu ada tujuannya. Yang pertama, kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Jadi kemasan itu harus yang aman untuk benda tersebut. Kalau makanan juga harus yang aman untuk food grade biasanya kan ya, untuk makanan. Kemudian ada manfaatnya. Kemudian melindungi dari produk tersebut. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kemasan dapat mendukung program pemasaran. Jadi ini bisa mengidentifikasi bahwa itu produk dari kalian atau produk yang sudah kalian buat. Jadi kemasan itu bisa dibedakan ya. Kalau misalkan gini contohnya, kalau kalian beli jajan, nah dilihat dari kemasannya dulu kan. Tidak mungkin dilihat dari dalamnya. Nah, jadi seperti itu ya. Sama kalian melihat kemasannya, oh sudah tahu kalau itu pasti dari produk tersebut. Paham ya? Selanjutnya, meningkatkan laba perusahaan. Kalau di packing bagus, pasti nanti untuk daya jualnya akan meningkat. Tuh ya. Selanjutnya, manfaat produk yang dikemas biasanya lebih bersih karena tadi melindungi dari debu atau cuaca. Kemudian lebih menarik, tahan terhadap kerusakan wajah. Kemudian kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan. Bisa jelaskan kan ya? Kalau misalkan kalian membeli ayam goreng yang satu dengan ayam goreng yang lain, warnanya sama-sama merah, ya, untuk kemasannya. Tapi ada label atau logo tersendiri dari ayam tersebut. Dari logo itu bisa kan kalian membedakan? Ya, kalau misalkan saya sebut yang berlogo M, sudah di pikiran kalian pasti kan sudah termindset, oh bahwa ini ayam goreng dari McD, seperti itu. Kalau gambarnya kakek tua berjenggot, dari, nah, seperti itu ya. Jadi harus memunculkan ciri khas dari produk yang kalian buat. Kemudian 3, kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. Jadi dibuat semenarik mungkin.
Karena konsumen pasti yang dilihat pertama kali kemasannya, baru kemudian lihat bagian dalamnya. Kalau konsumen melihat, aduh kemasannya sudah nggak menarik, sudah pasti tidak akan. Kemasan dapat menambah nilai jual produk, akan meningkatkan apa tadi? Meningkatkan daya jualnya. Itu sampai di sini ada yang ditanyakan untuk tujuan dan manfaat? Enggak ya? Nanti ada tugasnya untuk kalian menentukan suatu kemasan yang akan kalian gunakan. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis kemasan. Tadi Nur Iza sudah menyebutkan jenis-jenis kemasan yang sudah diketahui. Yang pertama di situ ada kemasan kertas. Kemasan kertas ini dia 100% terbuat dari kertas. Kalau kemasan kertas biasanya digunakan untuk membungkus apa kira-kira? Kado bisa. Kalau digunakan untuk membungkus sesuatu yang bersifat basah bisa enggak? Enggak bisa. Karena apa? Dia nanti akan rusak atau hancur. Nah, jadi disesuaikan juga dengan produk yang akan dikemas. Selanjutnya, di situ ada kemasan kayu. Kalau kemasan kayu biasanya digunakan untuk apa yang kalian tahu? Ayo. Bunga yang hubungan besar bisa. Terus apa lagi? Telur, karena telur dia rawan pecah. Jadi kayu. Paham ya? Selanjutnya ada kemasan plastik. Kalau kemasan plastik ini kira-kira dibuat bungkus apa ya? Buat bungkus apa? Makanan bisa? Bisa. Tentunya dilihat juga biasanya kalau plastik tidak boleh untuk makanan yang bersifat panas. Ya, karena dia akan memuai dan akan apa? Merusak cita rasa dari makanan tersebut. Biasanya nanti akan beraroma plastik. Gitu ya. Jadi dipilih-pilih dulu kalau untuk makanan plastiknya seperti apa. Kemudian ada kemasan dari kaca. Biasanya kalau kaca digunakan untuk apa ini? Untuk minuman bisa. Jadi untuk sesuatu yang bersifat basah. Selanjutnya ada kemasan logam. Kalau kemasan logam itu jelas kan dia digunakan untuk produk-produk yang di instan atau diawetkan atau untuk melalui proses pemanasan seperti itu. Sampai di sini untuk jenis-jenis kemasan ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Saya sekarang lanjut mengerjakan tugasnya. Nah, tugasnya tentukan kemasan yang cocok digunakan untuk kerajinan bahan lunak yang sudah kalian buat tentunya. Kemudian buatlah desain kemasan yang menarik. Kemudian presentasikan hasil dari diskusi. Ini sudah duduk berkelompok apa belum? Sudah duduk dengan berkelompok. Oke, silakan bisa duduknya bisa berhadapan dengan kelompoknya dan berdiskusi. Kemudian tadi sudah saya bagikan LKPD, sudah didapatkan semuanya. Di situ ada soalnya untuk penilaian keterampilan, ya. Jadi ini untuk tugas keterampilannya. Nanti dikerjakan soalnya dan ada tugas pengetahuan. Di situ juga ada soal dari tugas pengetahuan dikerjakan juga. Tapi yang diselesaikan untuk hari ini untuk tugas keterampilannya terlebih dahulu. Ya. Oke, silakan berdiskusi terlebih dahulu. Nanti kalau kurang paham bisa tanya ke saya. Ya, silakan berdiskusi.
3. Masukkan tepung maizena, air 2 sendok, lem gula 2 sendok, aduk hingga campur, tambahkan pewarna, aduk kembali. Setelah tercampur lalu digulai menggunakan tangan. Kalau adonan masih lengket bisa ditambahkan tepung, lalu masukkan ke dalam plastik dan didiamkan semalaman. Untuk packingnya menggunakan plastik 3 dan